Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam belajar, serta kemudahan dalam mempelajari, memahami ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillah, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pecahan biasa, kemudian menyederhanakan pecahan, pecahan campuran, dan bagaimana merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, begitu juga sebaliknya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan desimal. Nah, perlu kita ingat, dulu kita pernah belajar tentang posisi sebuah bilangan. Ada bilangan puluhan, ada bilangan ratusan, ada bilangan ribuan, ada juga bilangan satuan. Nah, ini ada contoh bilangan 123. Nah, 1 itu menunjukkan bilangan ratusan, sedangkan 2 itu bilangan puluhan, dan 3 bilangan satuan. Nah, di dalam matematika itu ada bilangan lagi yang lebih kecil, yaitu bilangan per 10 atau per 100, bisa juga per 1000. Nah, di sini ada contoh 123,654. Maka angka 6 itu menunjukkan bilangan per 10, sedangkan 5 menunjukkan bilangan per 100, dan 4 itu bilangan per 1000. Jadi bilangan yang ada setelah koma, yang terletak atau jatuh setelah koma, ini merupakan bilangan desimal, ya. Jadi yang kiri ini adalah bilangan bulat yang sebelum koma, sedangkan yang setelah koma ini adalah bilangan desimal. Nah, kita perlu memahami ini agar mudah ketika merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ada contoh 0,3. Kalau ada satu angka di belakang koma, itu sama dengan per 10, ya. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma sama dengan per 10. Nah, bagaimana mengerjakannya? Setelah ditulis per 10, maka angka 3 ini dipindah ke pembilang. Nah, kita pernah belajar kalau di pecahan itu ada namanya pembilang dan penyebut. Ya, coba diingat-ingat lagi. Sekarang ada bilangan 2,75. Maka kalau ada dua angka di belakang koma, itu sama dengan per 100, ya, per 100. Cara mengerjakannya, dihilangkan komanya, kemudian dipindah ke pembilangnya, sama dengan 275. Jadi 2,75 jika dirubah ke pecahan biasa itu sama dengan 275 per 100. Ada lagi 3,256. Kalau ada 3 angka di belakang koma, itu sama dengan per 1000. Cara mengerjakannya sama seperti sebelumnya, dihilangkan komanya, kemudian semua angkanya dipindah ke pembilangnya, yaitu sama dengan 3256 per 1000. Kalau sudah terlalu besar, nanti tinggal disederhanakan. 275 ini disederhanakan berapa? 3256 ini per 1000 kalau disederhanakan berapa? Diingat-ingat lagi cara menyederhanakan pecahan. Jadi kalau ada satu angka di belakang koma, itu sama dengan per 10. Kalau
dua angka di belakang koma sama dengan per 100. Kalau 3 angka di belakang koma itu sama dengan per 1000. Nah, ini salah ini. Yang betul 3 angka di belakang koma per 1000. Selanjutnya, bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Nah, ada contoh 2/5. Caranya yaitu menggunakan pembagian porogapit, seperti ketika belajar pecahan campuran. Nah, 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. Tidak bisa, Pak, 2 dibagi 5. Karena 2 dibagi 5 itu tidak bisa, maka kita tambahkan angka 0 di belakang 2. Kalau sudah ditambahkan angka 0, maka kita tulis di atas, ya, di atas pembagiannya itu 0, sekarang 20 dibagi 5 sama dengan 4. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang 20 dikurangi 20 berapa? 0. Karena sudah 0, sudah habis, tidak bisa dibagi lagi, maka 2/5 jika dirubah ke pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Nah, ada contoh lagi 3/4. 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Tidak bisa 3 dibagi 4. Lalu bagaimana? Sama seperti sebelumnya, kita tambah angka 0 di belakangnya. 0, kalau sudah tambah angka 0 di belakangnya, maka di atas kita kasih 0, sekarang 30 dibagi 4. Berapa hasilnya? 4 dikali berapa yang mendekati 30? 4 dikali 7, ya. 30 dibagi 4 itu 7. Sekarang 4 dikali 7 berapa? 28. Kemudian selanjutnya 30 dikurangi 28 sama dengan 2. Masih sisa 2. Maka masih bisa dibagi apa enggak? 2 dibagi 4. Enggak bisa. Maka kita tambah 0 lagi. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, sekarang 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Karena sudah 0, sudah habis dan tidak bisa dibagi lagi, maka 3/4 jika dirubah ke pecahan desimal hasilnya sama dengan 0,75. Satu contoh lagi, 2/3. Berapa pecahan desimal dari 2/3? Maka 2 dibagi 3. Tidak bisa 2 dibagi 3, maka kita tambah angka 0 di belakangnya. Karena ditambah angka 0 di atas kita kasih 0, 20 dibagi 3. Berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Sekarang 20 dikurangi 18. Hasilnya 2. Masih sisa 2 dibagi 3. Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tambah angka 0 lagi. 20 dibagi 3. Berapa? 20 dibagi 3 sama seperti sebelumnya,
6. Sekarang 3 dikali 6 sama dengan 18. Sudah. Selanjutnya 20 dikurangi 18. Hasilnya adalah 2. Loh, masih sisa lagi. Karena masih sisa, dibagi lagi. 2 dibagi 3. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tambah angka 0 lagi. 20 dibagi 3. Hasilnya sama, 6. Sekarang 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Masih sisa lagi, tidak habis-habis. Nah, karena ini sama, ini kalau dilanjutkan maka hasilnya 0,66666. Nah, panjang ya, tidak selesai-selesai. Maka kita ambil 3 angka di belakang koma. Ya, ini sisanya dihilangkan, kita bulatkan. 2 angka di belakang koma kita bulatkan. Berapa? 66 kalau dibulatkan. Nah, cara membulatkan itu kalau di bawah 5 maka dibulatkan ke angka 0. Sedangkan kalau di atas 5 itu dibulatkan ke angka selanjutnya. Selanjutnya berapa setelah 6? Yaitu 7. Maka 66 kalau dibulatkan 67. Hasilnya 2/3 jika dirubah ke pecahan desimal adalah 0,67. Ya, bisa dipahami ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke Pak Fuad atau ditulis di kolom komentar. Nah, sekarang ada latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan. Ya, merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nomor 1, 2/5 berapa hasilnya kalau dirubah ke pecahan desimal? Nomor 2, 5/7. Dijawab beserta rumusnya. Nanti hasilnya bisa difotokan ke Pak Fuad atau jawabannya ditulis di komentar langsung. Baik anak-anak, itu tadi pelajaran kita tentang pecahan desimal. Semoga kita bisa memahami apa yang kita pelajari. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.